Halo, selamat pagi adik-adik. Tidak terasa kita kembali SBI hari ini. Kita mau naikkan pujian kita. Yesus, Yesus sahabatku. Semoga adik-adik dan juga orang-orang yang ada di rumah tetap sehat selalu. Yesus, Yesus sahabatku, Dia sayang padaku. Aku rindu berjumpa Dia di SBI, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, Dia sayang padaku. Aku rindu berjumpa Dia di SBI, Yesus sahabatku. Mari, mari ke SBI, Yesus sahabatku. Mari, mari ke SBI, Yesus sahabatku. Mari berbaris siap gerak, mari bernyanyi syalalala, bergembira bersama-sama kita semua. Tunjukkan wajah yang ceria, ucapkan salam selamat pagi. Kita akan menaikkan doa kita. Kita akan berdoa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami dan jaga kami selama ini, sehingga kami bisa kembali SBI hari ini. Terima kasih juga untuk Papa Mama yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, kalau kami sebentar akan belajar, kami bisa duduk diam dan mendengarkan setiap apa yang akan disampaikan, baik itu cerita, baik pun aktivitas, dan juga saat berdoa, kami bisa mengikutinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan naikkan pujian kembali ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagi lagu Happy ya. Tangannya di pinggang. Happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siapa yang mau jadi anak taat? Seperti nanti ceritanya ada. Nah, kita akan naikkan pujian yang taat. Kita mau naikkan pujian taat.
Siapa yang mau taat kepada Tuhan Yesus dan juga kepada papa mama, ya, lah nanti cerita ini dicerita ada seseorang yang mau taat sama Tuhan. Kita mau naikkan lagu taat. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Kristus. T-A-A-T taat kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Dengar-dengaran kepada sebelum. T-A-A-T taat. Nah, adik-adik, kita akan mencoba ayat hafalan. Itu ayat hafalan yang lama ya, tapi kita akan kembali mengulang ayat hafalan tersebut. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya ayat hafalannya? Kita mau ambil ayat hafalannya dari atas. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca. Efesus 5 ayat 1. Jadilah penurut Allah. Nanti di rumah adik-adik silakan ulangi kembali ya ayat hafalannya. Kita ambil ayat hafalannya dari kantong sebelah kiri. 1, 2, 3. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca. Efesus 5 ayat 1. Jadilah penurut Allah. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau naikkan pujian TAAT taat, jadilah anak taat. TAAT taat, jadilah anak taat. TAAT taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. TAAT taat, jadilah anak taat. TAAT taat, jadilah anak taat. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Selamat pagi adik-adik kelas Samuel, apa kabar semuanya? Ya adik-adik, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami bisa bertemu lagi. Kami bisa belajar bersama-sama lagi di SBI Yesus Sahabatku. Meskipun Tuhan Yesus dalam keadaan saat ini masih kami belajar melalui online, Google Meet, tetapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk bersama-sama belajar. Berkati kami semua, baik teman-teman SBI, orang tua, bahkan guru-guru SBI. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik kelas Samuel. Kakak percaya bahwa adik-adik semua semangat. Kakak percaya bahwa adik-adik semua sehat. Kakak percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan baik. Nah, adik-adik, kita bertemu lagi, belajar bersama
di SBI Yesus Sahabatku. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak ucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kakak mau memberitahukan sebuah gambar. Ada pasti adik-adik yang tahu. Nih, adik-adik tahu ini gambar apa? Ini gambar, kalau pernah lihat, ini gambar jaring penangkap ikan, jala. Ini jaring penangkap ikan di laut. Nah, kalau ikannya contohnya ditangkap di laut, ini dengan ditebarkan ke danau yang sedikit dalam. Ini jalannya. Nah, adik-adik, ternyata jaring ini diceritakan dalam Alkitab. Wah, ada cerita dalam Alkitab di mana ada seorang murid Tuhan Yesus dan teman-temannya, yaitu Petrus dan teman-temannya. Mereka pergi menjala ikan di danau. Mereka pergi menjala ikan di danau. Petrus dan teman-temannya. Nah, adik-adik, mereka dapat ikan gak ya dengan jala mereka ini? Wah, ternyata sepanjang malam Petrus dan teman-temannya, di saat mereka menebarkan jala mereka di danau, mereka tidak mendapat ikan. Nih, kosong adik-adik. Bisa dilihat, kosong, gak ada ikannya. Ini Petrus dan teman-temannya. Gak ada ikannya. Wah, mereka sedih. Mereka lelah sepanjang malam loh adik-adik. Mereka mencari ikan di danau. Capek gak? Capek pasti. Dan ternyata adik-adik, keesokan harinya, Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak di tempat di danau itu. Dan Tuhan Yesus naik ke perahu mereka. Tuhan Yesus itu naik ke perahu mereka. Tuh Tuhan Yesus naik ke perahu Petrus dan teman-temannya. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu guru Petrus. Petrus itu murid. Nah, adik-adik, apa yang disampaikan guru atau Tuhan Yesus kepada Petrus dan teman-temannya? Dia sampaikan kepada Petrus dan teman-temannya, Petrus, tebarkan jalamu di danau yang dalam. Tahu adik-adik danau? Tebarkan jalamu itu di danau yang dalam. Wah, kaget Petrus dan teman-temannya. Guru, udah sepanjang malam kami sudah menebarkan jala kami, jaring kami, tapi kami tidak menemukan ikan sama sekali. Tetapi karena gurunya yang meminta, yaitu Tuhan Yesus, Petrus melakukan gak adik? Wah, ternyata Petrus dan teman-temannya menebarkan jala mereka, diangkat jala, ditebarkan ke danau yang dalam. Apa yang terjadi adik-adik? Wah, ternyata jala mereka itu penuh dengan ikan. Ini, adik-adik bisa lihat, jala mereka itu penuh dengan ikan. Ini ikannya. Wah, mereka tidak kuat untuk mengambil jaringnya di danau. Mereka panggil perahu yang satu untuk menolong mereka, supaya jaring itu atau ikan-ikan itu bisa mereka ambil semuanya.
Pokoknya mereka bersuka cita sekali. Wah, ketika mereka sudah memanggil tuh perahu yang satu, ini ikannya banyak sekali adik-adik. Wah, adik-adik, ikannya banyak sekali. Adik-adik, kalau adik-adik lihat Petrus dan teman-temannya bersukacita nggak? Pasti sangat bersukacita. Mereka sangat happy, mereka sangat bahagia. Karena mereka mendapat ikan yang begitu banyak. Sampai jaring mereka itu atau jala mereka itu robek-sobek. Wah, apa yang kita ambil dari cerita Petrus dan teman-temannya adik-adik? Petrus, dia seorang murid. Tuhan Yesus, dia adalah guru. Tuhan kita, guru kita, Allah kita. Seorang murid harus taat mendengarkan apa perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menyuruh menebarkan jala, maka Petrus dan teman-temannya melakukan. Jadi dia taat, dia mendengarkan dan dia taat melakukan. Nah, itu ketaatan. Adik-adik, apapun juga yang disuruh mama papa di rumah untuk kita lakukan, karena kakak yakin bahwa mama papa adalah wakil Tuhan Yesus yang mengurus kita, menjaga kita. Itu mama papa sudah tahu. Kita harus taat melakukannya, mengerjakannya. Contoh, mama papa di rumah bilang, Sera, kerjakan PR-mu. Mama saya tidak bisa. Kerjakan, kamu pasti bisa nantinya. Siapapun, Gifford, John, Reynard, semuanya. Kalau papa mama bilang di rumah, ayo berdoa malam. Yang berdoa siapa? Nah, ketika ditunjuk harus dilakukan, dikerjakan. Itu taat. Ketika kita taat menghormati papa mama kita atau menghormati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu baik kepada kita semuanya. Nah, adik-adik, ketika kita bersedia melakukan apa yang disampaikan oleh orang tua di rumah atau guru SBI, kakak-kakak SBI, maka itu bukti hormat kita, patuh kita kepada orang tua dan juga kakak-kakak SBI. Oke adik-adik, semuanya ayo kita sama-sama taat. Apapun yang disuruh, baik itu di rumah, ayo kita lakukan bersama-sama dengan semangat, dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah diajarkan bagaimana kami harus taat dengan perintah mama papa di rumah dan juga kakak-kakak SBI dan juga guru kami di sekolah. Apapun tugas kami kerjakan dengan penuh sukacita. Itu bukti bahwa kami menghargai, patuh kepada setiap apapun yang disuruh kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik SBI kelas Samuel. Apa kabar semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan selamat tahun baru. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas dan bermain games. Kita akan membuat memancing ikan. Nah adik-adik, ada gambar yang akan nanti Kak Hen kirimkan kepada adik-adik, yaitu gambar ikan seperti ini. Nanti adik-adik bisa mencetak gambar ini di kertas warna-warni ya. Nanti gambar ini akan Kak Heni kirimkan ke adik-adik ya. Nanti minta tolong ke mama atau papa di rumah untuk mencetaknya. Kemudian adik-adik juga perlu menyiapkan tali rafia
kita gunakan untuk kita ikat pada gambar ikan ini. Kemudian adik-adik juga perlu menyiapkan stick atau bisa pakai lidi atau sumpit untuk kita gunakan sebagai alat pancingnya. Kemudian ada paper clips seperti ini. Paper clips seperti ini. Kemudian kalau semua bahannya sudah terkumpul dan gambar-gambarnya sudah dicetak, adik-adik kita bisa langsung membuatnya. Nah, adik-adik gambar ikannya perlu digunting dulu ya, seperti ini. Setelah itu, adik-adik perlu melubangi kertasnya. Nah, adik-adik bisa memakai pelubang kertas ya, seperti yang kalian dipakai. Kemudian gambar ikannya kita lubangi sedikit. Nah, setelah dilubangi seperti ini, kita ikatkan tali rafia ke lubang gambar ikan yang sudah kita buat tadi. Seperti ini, ikatkan talinya. Kemudian kita ikat. Dan jadi seperti ini. Kemudian siapkan alat pancingnya. Sticknya kita ikat dengan tali seperti ini, dan juga paper clipsnya ini sebagai kail ikannya. Kita bengkokkan di bagian bawah sedikit seperti ini, jadi seperti jadi kail ikan ya, kail untuk pancingan. Ikat seperti ini, selesai. Oke, kalau semuanya sudah beres, sudah jadi seperti ini, gambar ikannya sudah kita ikat-ikat seperti ini. Setelah itu kita bisa bermain. Nah, kakek ini contohkan ya. Kita memancing ikan seperti ini. Yeay, dapat ikan warna kuning. Coba kita tangkap ikan warna merah. Yeay, jadinya seperti ini adik-adik. Tangkap ikan warna putih. Yeay. Nah, adik-adik bisa bermain dengan mama atau papa di rumah, atau bisa bermain juga dengan kakak atau adik. Oke adik-adik, selamat membuat aktivitas dan selamat bermain. Oke adik-adik, sampai jumpa Sabtu depan. Dadah. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai belajar, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan sudah kreativitas, dan sekarang kita akhiri kegiatan kita. Kita akan berdoa, kakak akan pimpin dalam doa. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami boleh melakukan kegiatan SBI kami, khususnya untuk 2021 ini. Kami berdoa supaya proses belajar SBI 1 tahun ini Tuhan akan pimpin, dan kami berdoa untuk adik-adik SBI khususnya kelas Samuel, biarlah Tuhan tetap lindungi, Tuhan tolong jauhkan dari segala virus, dari segala penyakit, biarlah mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua, anak-anak SBI, mari Tuhan tolong Kau berkati setiap pekerjaan mereka, bahkan Tuhan juga lindungi mereka, biarlah tetap sehat. Dan juga kami berdoa untuk setiap guru-guru, mari Tuhan Kau berkati, berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan, dan biarlah kami tetap di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan serahkan dalam tangan-Mu
sepanjang kegiatan SBI tahun ini. Biarlah Tuhan yang memakai kami, bahkan menjadi berkat buat anak-anak SBI. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.